Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi selama PKKMB berlangsung. Di hari pertama ada materi bela berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara yang dinarasumberi oleh Bapak Saharhoja. Perlu perjuangan yang panjang dan luar biasa, harus menjaga dan mengingat perjuangan bangsa negara. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, sebagai warga harus bela berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara secara perorangan maupun kolektif yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang harus membela negara? Pada pasal 20 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Hankamlem. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan selalu di depan harus berperan penting dalam bela negara. Jangan mudah terpengaruh budaya asing, berpikir jernih, kritis dalam menghadapi masalah. Jadilah contoh dalam bermasyarakat, jadilah insan bela negara. Materi yang kedua, pedoman akademik dan program studi. Program sarjana manajemen. Pertama, konsultan manajemen keuangan. Yang kedua, konsultan manajemen SDM. Yang ketiga, konsultan manajemen pemasaran. Dan ada program sarjana akuntansi. Yang pertama, akuntansi manajemen. Yang kedua, eksternal auditor. Yang ketiga, akuntan keuangan. Dan keempat, analis keuangan. Kelima, konsultan pajak. Dan keenam, wirausaha atau teknopioner. Lanjut, materi ketiga yaitu pendidikan tinggi di era industri dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dinarasumberi oleh Bapak Tri Ramaraya Koroy. Kebijakan pengurus tinggi dalam menghadapi industri, penyelarasan paradigma Tri Dharma perguruan tinggi dengan era industri, optimalisasi peran perguruan tinggi dalam membangun SDM kompetitif, mendukung iptek dan inovasi. Reorientasi kurikulum yang menjawab tuntutan era industri. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab tidak hanya cukup literasi lama, literasi baru dikembangkan dan diajarkan, kegiatan eskul terus dikembangkan, kewirausahaan dan magang diwajibkan. Metode pembelajaran bauran ada dua, yaitu dengan tatap muka dan daring. Materi keempat ada sosialisasi nilai dan prinsip budaya anti korupsi, dinarasumberi oleh Dr. Muhammad Pasri, SHMA. Nilai anti korupsi adalah sebuah konsep, yaitu sebuah sifat yang dinamakan dan diajarkan kepada setiap individu masyarakat untuk bertindak dan berperilaku yang tidak lanjutnya menuju kepada pertentangan terhadap korupsi. Apa saja nilai integritas? Pertama, jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Adapun dampak dari korupsi, yaitu sisi ekonomi, sisi sosial dan kemiskinan manusia, sisi ekonomi, dan sisi birokrasi. Simpulannya, internalisasi nilai-nilai anti korupsi dapat menjadi solusi alternatif, antisipatif dalam membentuk kesadaran anti korupsi sejak dini di sekolah melalui upaya integrasi dalam setiap pembelajaran yang bersifat pembentukan karakter.
Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktik korupsi dapat dibendung bahkan diberantas sampai ke akarnya. Lanjut, materi kelima yaitu pengembangan karakter dan etika mahasiswa yang dinarasumberi oleh Dr. Saiful Anwar Syahdan. Habituasi perilaku mahasiswa ada 4. Yang pertama, olah pikir, contohnya cerdas, kritis, kreatif, inovatif. Yang kedua, olahraga, contohnya bersih dan sehat, disiplin. Yang ketiga, olah hati, contohnya beriman dan bertakwa, jujur. Yang terakhir, olah rasa, contohnya ramah, saling menghormati, toleransi, dan peduli. Aspek nilai karakter dengan Tuhan seperti bertakwa atau religius, dan dengan diri sendiri seperti jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, dan disiplin. Tahap pembentukan karakter bagi mahasiswa yang pertama mengetahui, memahami, membiasakan, meyakini, melakukan sesuai 1, 2, 3, dan 4, dan mempertahankan. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku mahasiswa berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. 6 etika penting dalam kuliah. Yang pertama, kejujuran akademik. Yang kedua, hormati dosen dan staf kampus. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Keempat, kerjasama dan etika dalam tugas kelompok. Kelima, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan keenam, hormati fasilitas dan lingkungan kampus. Materi selanjutnya ada sosialisasi etika dalam berorganisasi yang dinarasumberi oleh Bapak Alif Satria Cahyadi. Apa sih organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat berorganisasi yaitu memiliki beberapa manfaat, diantaranya membantu waktu luang secara optimal, membantu pengelolaan lingkungan bersama-sama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, dan wawasan, serta membantu menghadapi tekanan. Etika dalam berorganisasi sangat penting dalam berorganisasi, yaitu menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu pembimbingan akademik yang dinarasumberi oleh Ibu Masitah. Proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu dan kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri. Tujuannya mempunyai dosen pembimbing akademik, membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, pelayanan kepada mahasiswa dan konseling. Fungsinya yaitu pencegahan, penyaluran, penyesuaian, perbaikan, dan perkembangan. Program pelayanan, pertama informasi dan bantuan. Kode etik dengan dosen yaitu ucapkan salam, perkenalkan diri, sebutkan keperluan konsul, berpakaian rapi dan sopan, terakhir ucapkan terima kasih. Materi terakhir yaitu pengusaha muda yang dinarasumberi oleh Bapak Vicky Nur Fitria. Menjadi seorang pengusaha muda, jangan pernah menyerah, harus selalu berusaha dan jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.